yang ikut sama Abi di sini tahun lalu? Ada beberapa ya, selebihnya baru ya. Baik, terima kasih panitia dan seluruh orang tua murid yang sudah hadir di majlis yang mulia ini. Semoga langkah ibu dari rumah ke majlis yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadir juga dari unsur SD dan SMP. Terima kasih Bapak atas semua kebaikannya dan ibu-ibu. Seharusnya acara ini disponsori oleh SD harusnya. Iya, karena berharap murid TK nanti larinya ke SD. Tapi alhamdulillah hari ini sponsornya dari Erlangga. Ya alhamdulillah. Beda berarti ya. Jadi tahun lalu Mandiri, sekarang lewat Erlangga dan sudah dihubungi oleh Erlangga. Terima kasih juga Erlangga yang telah mensponsori kegiatan hari ini. Semoga kegiatan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu Abi mengapresiasi kehadiran para ayah. Terima kasih ayah sudah hadir. Berapa orang ayah? 1, 2, 3. Dari 3 orang ini yang bawa istri ada? Bapak bawa istri. Yang 2 tidak. Masya Allah. Jadi ada 2 kemungkinan bawa istri atau enggak ya. Kira-kira bagusan bawa istri apa enggak? Hah? Lebih baik bawa istri atau enggak bawa istri? Saya salah nanya ke sono harusnya ya. Ayah, saya nanya sama ayah dulu. Ayah lebih enak bawa istri apa sendiri di sini? Bawa istri, tapi ayah nggak bawa. Kenapa? Oh kerja, masya Allah luar biasa. Ayah yang siaga, siap antar jaga. Terima kasih ayah. Yang kedua saya tanya juga, ayah enakan bawa istri apa enggak? Bawa istri, tapi ayah nggak bawa. Kenapa? Kerja juga. Masya Allah. Kalau ayah bawa ya. Jadi ayah yang bawa istri karena ada istrinya tidak bekerja, yang tidak bawa karena bekerja. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu yang rahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dan izin seperti biasa. Abi akan berdiri, operatornya siap ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang parenting tanpa overthinking. Abi nggak tahu nih judul ini lahir dari gurunya apa dari orang tua murid, ya. Yang overthinking itu orang tua murid atau gurunya? Kira-kira siapa yang overthinking? Orang tua. Dua-duanya, masya Allah. Kita bikin overthinking dua-duanya, ibu ya. Muncul pertanyaan overthinking itu apa? Kan gitu ya. Nanti kita belajar. Kali ini bahasa Inggris. Ibu-ibu coba sebelum Abi sampaikan materi, ada nggak yang punya pandangan overthinking itu apa? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang. Biar semangat. Apa overthinking? Apa bu? Overthinking? Overthinking nggak ada? Nggak ada? Belum memahami belum? Ibu, halo? Ada? Ya. Berpikir berlebihan. Oke. Berpikir yang terlalu berlebihan. Itu overthinking. Kalau overweight Itu berat badan saya Pak. itu kata yang paling sensitif. Perempuan itu kalau ketemu temennya dibilang gini aja, Jan sekarang gemukkan, waduh, itu langsung narik pipi, nyari kaca, bener gitu. Dan kalau foto ditanya 0,5, ada yang begitu di sini. Sampai pada gepeng badannya ibu ya. Jadi hari ini kita akan belajar parenting tanpa overthinking. Oke, next di slide selanjutnya kita seperti biasa ibu, kalau dengan Abi kita akan mulai dengan tadabbur ayat. Sebelum masuk ke tadabbur ayat, Abi tanya dulu dong, siapa di antara ibu yang hadir di sini yang belum punya anak, angkat tangan. Belum di play. Siapa yang belum punya anak? Ya kan sekolah dulu. Ibu belum. Belum jelas banget belum nikah. Promosi kayak ibu belum nikah. Ya, ibu hanya ibu yang belum punya keturunan. Yang lain sudah punya anak? Sudah ya? Ada ibu, ya udahlah kita ngapain sekolah di sini, anak kita kan gitu. Oke, jadi rata-rata sudah punya keturunan dan ada yang belum punya keturunan karena belum menikah. Yang belum menikah semoga Allah berikan jodoh terbaiknya. Allah lancarkan rezekinya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera menikah. Amin. Baik ibu, kita tadabbur dulu surat Asy-Syura, surat 42 ayat 49. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu menjadi 4 kelompok. Allah membagi manusia menjadi 4 kelompok. Lihat, yang pertama
Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah memberikan yang pertama nih, punya anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberikan anak laki-laki siapa yang Allah kehendaki. Pertanyaannya adalah, di sini yang punya anak perempuan semua angkat tangan, yang anaknya perempuan semua. Oke. Yang kedua, yang anaknya laki-laki semua. Nah ini tolong ya, yang laki-laki semua sama anak perempuan semua habis ini siap-siap besanan. Ya ini biar kondangannya nggak 2 kali gitu maksudnya. Ya udah besanan aja udah. Ya lihat tuh, Allah menciptakan ada yang anaknya laki-laki semua, ada yang perempuan semua. Next di ayat selanjutnya, au yuzawwijuhum dzukhrana wa inatha. Yang ketiga, Allah menganugerahkan di antara kalian yang ada jenis laki-laki dan perempuan. Cung yang anaknya komplit laki-laki perempuan. Ibu nggak ngacung? Saya kan kenal anak ibu semua ya. Orang sumbernya bapak ya. Jadi ada yang sudah sempurna. Nah pertanyaannya adalah ini 3 kelompok. Yang pertama perempuan semua, yang kedua laki-laki semua, yang ketiga laki-laki dan perempuan. Yang keempat atau yang keempat, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Yang keempat nih, Allah menjadikan mandul. Artinya apa? Tidak punya keturunan. Jadi ada 4 orang. Kelompok mana kita? Yang pertama anaknya perempuan semua, yang kedua laki-laki semua, atau laki-laki perempuan, atau tidak punya keturunan. Berarti pertanyaannya, punya anak nikmat bukan? Punya anak nikmat tidak? Ada kelompok yang tidak punya keturunan. Ibu belum menikah, iya belum punya anak karena belum menikah. Ada yang sudah nikah puluhan tahun, belasan tahun, tidak punya keturunan. Bahkan Bu, mau diizin, berapa banyak orang pengen punya anak melakukan upaya. Kalau upaya tradisionalnya apa yang pengen punya anak biasanya? Apa yang dilakukan? Pijit, apalagi? Cara-cara tradisional, apa lagi? Minum jamu ya? Minum jamu, jamu apa? Jamu. Galian sungsang. Apa? Kok sungsang? Iya, singset ya. Minum jamu, minum apa lagi? Makan daun-daunan. Iya. Pokoknya apa aja dilakukan secara apa? Tradisional. Atau kalau punya uang berlebih dia melakukan cara yang modern. Melakukan apa? Bayi tabung. Bayi tabung berapa biayanya? Puluhan juta. Puluhan sampai ratusan juta. Tergantung tabung yang digunakan. Kalau tabung yang 3 kilo murah tapi rawan meledak gitu ya. Tapi ingatkan, ini ibu-ibu sudah punya anak semua. Sudah punya keturunan, baik itu perempuan semua, laki-laki semua atau campur. Kita masuk di 3 kelompok yang pertama. Bersyukur karena ada kelompok yang keempat yang tidak punya keturunan. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersyukur? Itu dulu ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa keturunan. Sudah bersyukur Bu punya anak? Sudah bersyukur belum? Sudah bersyukur? Kata Abu Azim nih, kullu nikmatin la yuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bukan nikmat tapi itu musibah. Jadi yang namanya nikmat itu, tadi kalimatnya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Sekarang ibu punya anak, dengan punya anak makin dekat dia sama Allah. Makin dekat apa makin jauh? Makin dekat, banyak istighfar. Makin dekat apa makin jauh? Makin dekat. Makin dekat. Apa buktinya? Banyak istighfar. Banyak istighfar, masya Allah. Istighfarnya gimana nadanya Bu? Gimana nadanya? Saya ribut tuh suara nadanya gimana? Kita nih para ayah kalau di masjid habis sholat istighfar nggak? Istighfar. Nadanya gimana ayah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu nada istighfar siapa? Iya. Kalau ibu nadanya gimana Bu? Astagfirullah. Hah? Astagfirullah. Bu saya tanya, istighfar itu artinya apa? Artinya apa? Istighfar itu artinya apa? Minta kepada siapa? Kepada Allah. Berarti nadanya gimana? Nadanya gimana? Minta ampun sama Allah. Gimana nadanya? Boleh nggak? Astagfirullah. Boleh nggak? Boleh lah maksa. Boleh nggak?
karena ikut parenting hari ini, setelah ini nadanya berubah. Karena istighfar minta ampun. Berarti nadanya apa? Nidaan khafiyah, dengan panggilan yang apa? Lembut. Berarti besok kalau istighfar gimana? Astagfirullah. Bisa nggak begitu marahnya? Gumprang. Astagfirullah. Ya, jadi ini contoh Bu. Nih saya ingin ngasih tahu, ada orang pengen punya anak, nggak dikasih sama Allah. Lihat, innahu alimun qadir. Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha kuasa. Ini dikasih anak atau tidak? Itu terserah Allah. Dan kita sudah ditakdirkan punya keturunan. Dan salah satu di antara bentuk tanggung jawab kita punya keturunan adalah hari ini Ibu hadir di majelis ini. Untuk apa? Memperbaiki diri. Belajar. Kualitas diri kita akan menentukan kualitas anak-anak kita. Setuju? Dan anak-anak yang berkualitas lahir dari orang tua yang berkualitas. Orang tua yang berkualitas akan melahirkan generasi itu tidak bisa dipisahkan. Maka Abi berdoa semoga orang tua yang hadir hari ini adalah orang-orang tua yang berkualitas sehingga menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleh. Baik, ini ya ayat ini tolong jadi renungan. Ya, jadi ada orang yang belum punya keturunan, kita sudah diberikan keturunan. Next, Ibu yang rahmati Allah, berkaitan dengan overthinking. Ya, ini kenapa Abi wanita, pakainya wanita? Karena memang rata-rata yang hadir para perempuan. Jadi salah satu di antara overthinking yang tadi Ibu katakan, sebetulnya ini bukan hari ini saja terjadi. Ini sudah terjadi bahkan pada masa jahiliyah. Nah, sekarang kita lihat masa jahiliyah dengan masa setelah Islam datang, apakah ada perubahan? Kalau ibu tidak berubah perilakunya, berarti ibu sama seperti wanita jahiliyah. Bagaimana wanita jahiliyah? Kita lihat next, slide selanjutnya. Ibu yang dirahmati Allah, lihat. Dahulu mereka itu kalau punya anak perempuan wajahnya merah padam. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Lihat kalimatnya. Jika ada kabar gembira begitu lahiran mereka punya anak perempuan, maka wajahnya merah padam. Marah, dan dia sangat marah. Lihat kalimatnya. Kenapa? Karena bagi mereka punya anak keturunan perempuan itu aib. Apa yang terjadi kalau tidak dibunuh, dikubur hidup-hidup, atau mereka melakukan apa? Membiarkan hidup dalam keadaan terhina. Bahkan sebelum Islam datang, wanita nggak pernah dapat warisan. Ya, wanita tidak mendapatkan apa? Warisan. Kenapa? Kedudukannya sangat rendah. Ini overthinking. Salah satu di antara tadi ya, berlebihan. Oke, kemudian apalagi perilaku masyarakat jahiliyah? Next, selanjutnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Lihat, perilaku masyarakat jahiliyah adalah mereka membunuh anak-anaknya karena takut apa? Miskin. Sekarang Abi tanya di tempat ini yang paling banyak anak cung, yang paling banyak. Siapa yang paling banyak anaknya? Ada yang 4? 4 ada? Ibu 4, Masya Allah. Ibu berapa? 5 ya? Iya, saya tahu ibu ya. Berarti ibu juaranya hari ini, Bu. Ya, ibu oke. Berarti yayasan 4, ini tamu undangan 5. Ini wali murid dah, tuan rumah mana? Yang 4 ada 4. Alhamdulillah, ibu 4 atau 5? Oke, nah, sekarang saya tanya lagi. Targetnya berapa lagi? Aduh adanya ya, ditanya target lagi, aduh. Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang punya target banyak anak? Target aja dulu. Ada? Siapa yang punya target banyak anak? Nggak ada? Ada? Ibu nggak mau punya banyak anak? Nih, jahiliyah nih, ayo. Ini ayah, saya punya resep khusus. Kenapa istri saya sampai 5? Bahkan kami sempat keguguran berapa? 3 ya. Kami keguguran 3 kali, yang hidup 5. Dan kemarin terakhir punya anak nih. Ini anak paling mahal karena harus disesar. Kenapa disesar? Karena
istri saya ada riwayat darah tinggi. Padahal pertama menikah dengan beliau tidak ada riwayat darah tinggi. Apa tuh? Ayo. Setelah punya anak banyak, ternyata darah tinggi. Ayo. Saya tidak tahu yang menyebabkan darah tinggi anaknya atau suaminya. Saya tidak tahu. Dua-duanya enak aja. Suaminya soleh begini juga. Makanya istri saya ikut hari ini, pengen lihat saya bener nggak kerja gitu ya. Jadi perhatikan ibu, ini kenapa ibu nggak mau punya banyak anak? Jangan-jangan hampir mirip. Kita tidak mau punya banyak keturunan, kenapa? Karena takut miskin, khawatir untuk oh nanti sekolah bayarannya mahal, oh nanti gimana tidurnya, oh gimana rumahnya. Ada kekhawatiran seperti itu. Maka ini adat jahiliyah, maka tidak boleh. Ya, jadi punya anak tidak boleh takut. Lihat kalimatnya. Ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Lihat tuh kata Allah. Kamilah yang ngasih rizki kepada mereka dan juga kepada kamu orang tua. Karena saya kami tanya, anak lahir di dunia bawa rizki masing-masing atau ngambil rizki orang tuanya? Hah? Bawa rizki masing-masing atau ngambil rizki orang tuanya? Kenapa ibu takut? Nah ini bahasanya ya. Jadi nggak boleh takutnya karena apa? Karena kemis. Tapi kalau khawatir nih, perhatikan, boleh perempuan khawatir tentang apa? Khawatir tidak bisa mendidik. Berarti itu kekhawatiran nanti overthinking yang perlu kita tingkatkan. Kalau khawatir masalah rezeki boleh nggak? Nggak boleh, tidak boleh. Ini kalau masalah rezeki tidak boleh dikhawatirkan. Karena Allah sudah menetapkan. Bahkan sebelum dia lahir ke dunia, Allah telah menetapkan jatah rezekinya masing di usia 120 hari. Bahkan hadis yang lain menyebutkan takdir telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi artinya apa? Segala sesuatu telah Allah titipkan jatah rezekinya. Oke. Jadi inilah perilaku jahiliyah. Ketika mereka takut punya anak banyak karena takut miskin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk perilaku jahiliyah. Dan tadi ya, laki-laki perempuan sama mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Oke, ini ibu yang dapat Allah. Kita akan kenalan dengan overthinking itu apa? Istilah itu pada orang yang terlalu banyak berpikir hingga kalimatnya kehilangan waktu yang berkualitas. Jadi dia berlarut-larut, ya, tidak produktif, dia tidak memanfaatkan. Dan tadi orang yang seperti ini biasanya nanti tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Oke, kita lihat selanjutnya. Bagaimana ciri-cirinya? Next. Lihat, ibu yang dirahmati Allah, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, lihat. Salah satu di antara ciri yang overthinker itu adalah yang pertama, dia kesulitan membuat keputusan. Kenapa? Karena banyak pertimbangannya. Ya, dia tidak bisa memutuskan. Kemudian apa? Memikirkan sesuatu yang berulang-ulang. Itu lagi, nggak habis-habis. Ya, tidak pernah ada ujungnya. Khawatir berlebihan. Ingat, khawatir yang berlebihan. Khawatir boleh, tapi kalau sudah berlebihan tidak boleh. Maka overthinker karena over berarti berlebihan, berarti dia khawatirnya berlebihan. Tadi itu berapa banyak ada ibu-ibu lagi gendong bayi, terus dia bilang, ya Allah, ntar nih kuliahnya di mana? Ah, itu kan. Jadi anak lagi digendong dia bikin apa? Kuliah. Anak lagi bayi kecil, aduh nanti dia rumahnya di mana? Itu terlalu jauh. Khawatir ya berlebihan. Kemudian apa dampaknya? Salah satu diantaranya sulit tidur nyenyak dan terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Ya, mudah-mudahan dari contoh-contoh ini kira-kira ya ibu-ibu sudah ada belum di dalamnya? Jawab, ada atau tidak? Ada tidak? Ada. 1-2 mah ada kali ya. 1-2 mungkin ada. Tapi makanya ketika kita 1-2 ini ada, apa yang harus kita lakukan? Maka kita tingkatkan kembali kualitas diri kita. Agar apa? Tidak menjadi orang yang overthinking. Oke, next. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya ini? Tentu kita akan cari penyebabnya. Kenapa kita jadi overthinking? Kenapa kita jadi berlebihan? Yang pertama tentu tadi punya pengalaman traumatis. Ibu yang rahmati Allah, kita mungkin ya hari ini hidup normal, tapi sebagian anak-anak ya dia hidup di lingkungan yang tidak baik. Satu hari Habib pernah sama Umi pernah makan malam berdua sama anak-anak itu. Jadi waktu kita makan malam
Biasa Bu, saya kalau makan malam dengan istri selalu milih tempat yang terbaik, harga tidak ada masalah. Makanya kita milih pecel lele. Iya, makanya itu tidak ada masalah kan. Waktu kami sedang makan, ada anak kecil manggil saya Bu di sebuah perumahan. Waktu itu di BCL, saya kan di GSC, ada di BCL itu manggil. Apa kalimatnya? Abi, teriak dia. Saya waktu itu agak GR juga, nih siapa nih manggilnya. Ternyata ada anak kecil, malam-malam itu malam sekitar jam 8. Jadi ada 2 anak kecil yang dia malam lewat, kami sedang makan. Saya panggil, sini ganteng, ya, duduk sampingnya. Abi tanya, kamu lagi ngapain? Apa jawabannya? Lagi ngamen. Bayangkan Bu, dia sedang ngamen dan itu jam 8 malam. Apa yang terjadi? Abi tanya, loh, kamu ngapain ngamen jam segini? Disuruh emak. Lihat kalimatnya. Ya, jadi dia disuruh sama siapa? Ibu. Bahkan kalau tidak ngamen dimarahin. Terus Abi tanya lagi, dapat berapa kalau ngamen? Lihat jawabannya, nggak tahu. Jadi dia kalau ngamen nggak tahu dapat berapa. Yang dia lakukan adalah setiap duit yang ada di kantong itu dia serahkan kepada siapa? Ibunya. Setelah dari ibunya, baru dia dikasih uang. Kalau nggak dapat uang, ibunya marah. Ya, dan seperti itu keadaannya. Bayangkan ibu yang dapat Allah. Anak ini tumbuh, anak kecil, dia tumbuh di lingkungan yang buruk. Dia punya pengalaman yang buruk. Bayangkan kalau dia nanti besar, kalau ini tidak segera diobati, bisa jadi nanti ketika dia jadi orang tua pun akan menjadi orang yang overthinking. Jadi bisa jadi hari ini orang tua yang berlebihan overthinking tadi karena punya pengalaman traumatis di masa lalu. Ya, ini salah satu di antara sebabnya. Kemudian riwayat gangguan kecemasan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Hormon dalam tubuhnya. Ibu, ada seorang yang dikit-dikit keringetan, ada orang dikit-dikit gugup, cemas dan lain sebagainya. Itu biasanya ada hormon di dalam tubuhnya dan itu ada kajian tersendiri. Ada ahli yang membahas tersebut. Tapi itu salah satu di antara penyebab orang overthinking. Kemudian, nah ini yang kadang-kadang kecenderungan menjadi perfeksionis. Kenapa perempuan yang banyak overthinking? Karena perempuanlah yang paling cenderung perfeksionis. Tidak ada makhluk yang menuntut kesempurnaan kecuali siapa? Perempuan. Gak usah jauh-jauh lah. Ibu hadir hari ini saja untuk menentukan baju yang ibu pakai. Ini ada bahasan tersendiri kan? Iya kan? Ibu malam tuh mikir, besok pakai baju apa ya? Besok temanya apa ya? Itu misalnya. Ini yang seragam Pak. Yang seragam juga yakin ini seragam ini rapatnya nggak sekali 2 kali. Ya, perempuan itu nggak mungkin sekali rapatnya. Menentukan coklat susu ini cappuccino atau kopi latte ini kita nggak tahu. Berapa kali ini rapatnya? Kenapa? Karena perempuan ini kelihatan apa? Sempurna. Beda dengan laki-laki. Perempuan mah masya Allah. Ibu nyocokin baju aja itu harus cocok dengan apa? Kerudung. Bayangkan, ibu setelah milih baju nih, mau yang hijau, yang merah, yang biru, begitu dijembrengin sudah ketemu nih. Oke, saya pilih yang biru. Setelah baju selesai, apa yang belum selesai? Kerudung. Cocokin lagi dengan biru. Baju kerudung selesai, masih ada yang belum sempurna? Tas. Coba bayangin. Makanya Abi suka heran kalau di majelis taklim pengajian ibu-ibu, kenapa ibu-ibu kalau ngaji suka bawa tas? Apa fungsinya? Naruh barang-barang. Naruh kue maksudnya. Karena pengajian bapak-bapak nggak ada yang bawa tas gitu maksudnya. Kenapa ibu-ibu tadi mencocokkan dengan apa? Tasnya. Apalagi? Sendal, kaos kaki. Apalagi? Itu yang begini. Bros juga. Maaf, ibu pakai bros ya. Ibu, Abi yakin ibu brosnya bukan satu, pasti banyak. Ini brosnya mau apa, yang capung apa kobra kan gitu macam-macam. Tidak, itu perempuan apa yang kembang. Karena perempuan apa? Menuntut kesempurnaan. Makanya punya anak perempuan dengan laki-laki dandannya sama atau beda? Tadi lihat aja anak kambing. Yang laki-laki simple. Serban buk udah selesai. Lihat yang perempuan, korban siapa? Ibunya itu. Ingin tampil sempurna. Pakai blush on. Pakai tatakan. Apa namanya? Iya, ya begitu kan ya? Lipstiknya itu masya Allah. Korban bukan beda. Korban siapa? Emaknya. Korban ibu.
Ya karena ingin ibunya tampil apa? Sempurna. Perfeksionis. Ibu-ibu tuh Masya Allah, kalau anaknya tampil, ingin anaknya tampil sempurna. Makanya lihat, kalau anak tampil yang paling gregetan siapa? Ibunya. Kalau anak lomba siapa yang paling gregetan? Ibunya. Makanya dulu kalau nggak salah, Abi pernah ngomong gini, sekali-kali lomba itu jangan lomba anak, lomba ibunya. Iya, enak aja ibu, anak-anak suruh lomba hafalan. Sekali, mana ketua PMG, komite? Ibu, masih berapa tahun lagi, komite? Sampai bulan apa? Sampai bulan Juni. Bulan Juni adakan lomba hafalan bulan kemudian. Iya, pengen tahu reaksi anaknya gitu maksudnya. Anaknya, mama, ayo mama gitu. Biar balas dendam. Iya, ibu-ibu kan Masya Allah, kalau anaknya tampil, anaknya lomba itu ingin apa? Sempurna tampil. Untung di TK nggak ada ranking. Kalau ada ranking, abis tuh bocah digecak kamu. Kamu tuh masuk kamu ranking 2 sih, ayo lu gitu. Anaknya udah gak kuat, udah gak kuat. Ya karena ibu-ibu menuntut apa? Sempurna. Dan ini nanti akan apa? Tapi ke bawah berpikir berlebihan. Terlalu banyak harapannya. Nah tadi terus respon berlebih terhadap penilaian orang lain. Maaf ya Bu ya, terkadang kita nih para laki-laki cenderung cuek. Cenderung apa? Cuek. Tapi ibu-ibu Masya Allah, iya benar, perempuan mah tadi kayak dia bilang kan, laki-laki, makanya bedanya sukses laki-laki dan perempuan di mana coba? Gemuk, beda. Laki-laki kalau gemuk itu sukses. Coba aja suami ibu ketemu temennya nih, hei, lu gemukan kan sukses lo, gitu. Standar suksesnya apa? Perempuan coba kayak tadi, lu sekarang gemukan langsung betot sono betot. Jadi dia merasa gagal apa? Gagal dia. Itu respon yang berlebihan. Makanya perempuan itu Masya Allah, ya. Ini kenapa banyak perempuan hadir juga? Kami ingatkan, ini hati-hati. Respon yang berlebihan terhadap penilaian orang. Siap-siap. Ya, ini salah satu di antara sebab seseorang overthinking. Nah oleh karena itu, mari kita setelah tadi ciri-cirinya sudah ketemu, penyebabnya sudah kita ketahui, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara mengatasinya. Ibu yang rahmati Allah, ini kita masuk di bagian yang sangat penting dari paparan hari ini. Yang pertama, perbaiki tauhid. Sekali lagi Ibu yang rahmati Allah, apa hubungannya tauhid dengan overthinking? Apa hubungannya tauhid dengan kegalauan, kekhawatiran yang berlebihan, tidak nyaman, dan lain sebagainya? Ingat, tauhid adalah fondasi. Makanya Abi titip pesan nih kepada guru-guru TK, kenalkan anak dengan Allah sedini mungkin. Buat ibu-ibu, kenalkan anak dengan Allah sedini mungkin. Misal, anak TK suka ada permintaan nggak Bu? Apa permintaan anak-anak TK? Minta apa dia? Mainan apa? Ada yang minta jajan mainan apa? Apa Bu? Mainan. Mobilan kali. Apa? Iler. Oh, stiker. Oh, stiker. Yang mahal dikit apa Bu? Stiker mas 1.000. Yang butuh duit 200-300 ribu. Mobil remote. Mobil remote misalnya. Mobil remote itu 200 ribu misalnya. Ibu kalau pegang uang, apa biasanya kalau anak minta? Ma, minta uang. Selalu kalimatnya apa? Nanti sama bapak. Ya? Atau misalnya makanya nabung. Jadi dikenakan bukan tauhid. Nabung bapak, nabung bapak. Bapak lagi gak kerja, mama lagi gak punya uang. Kenapa ibu tidak katakan kepada anak? Sedini mungkin ingat ya kalimatnya. Katakan kepada anak, sudah minta sama Allah. Abi, memang anak segede ini harus? Iya, segede ini. Yang tidak boleh itu kalau bayi baru lahir, itu jangan. Begitu nangis, aus ya, minta sama Allah. Ya jangan, mati tuh bocah. Ini anak udah diajak bicara, udah bisa diajak ngobrol. Kenalkan dia dengan Allah, minta sama, itu tauhid tuh. Kenalkan dia dengan Allah. Maka orang yang mengenalkan sejak ini kepada anak-anak,
tadi semakin yakin di masa depan. Kenapa tauhid itu penting? Karena tadi ingat tuh ya, nih perhatikan rumusnya. Semakin kita kenal dengan Allah, maka semakin tenang hidup kita. Orang yang overthinking tenang nggak? Tenang nggak? Orang yang overthinking bahagia nggak? Tidak. Maka semakin kita kenal Allah, semakin kita mengenal Allah, maka semakin bahagia. Dan sebaliknya, tidak kenal Allah tidak bahagia. Contoh, bagaimana kita mengenal Allah? Sekarang saya tanya ibu rahmati Allah, siapa yang ngasih rizki? Rizki udah diatur atau belum? Mungkin gak rizki tertukar? Tidak mungkin. Sekarang Abi tanya lagi. Ini ada minuman yang ada kakinya, bukan yang ada badannya. Perhatikan baik-baik. Ini udah Abi pegang di tangan Abi. Pertanyaannya, apakah ini rizki Abi dadang? Apakah ini rizki Abi dadang? Di sini, di depan. Dari pagi disiapin panitia. Apakah ini rezekinya Abi dadang? Hah? Iya atau tidak? Saya tidak tahu ibu. Ada yang iya, tidak, yang benar. Iya atau tidak? Apakah ini rezekinya Abi dadang? Misalnya sampai selesai acara saya nggak minum, apakah rezeki saya? Ternyata begitu saya pulang ini masih di meja. Tiba-tiba orang tua makanya ingatkan ya, sebelum Abi keluar harus diminum ya. Takut jadi pertempuran nanti itu. Rezeki itu apa? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang manusia itu sekali bilang ini harta saya, ini harta saya. Padahal kata Nabi, harta kita itu cuma 3. Ingat, harta kita cuma 3. Yang pertama yang kita pakai akan usang. Yang kedua yang kita makan. Yang ketiga yang kita sedekahkan. Jadi kalimatnya, harta kita itu yang mana? Yang kita pakai, yang kita makan, dan yang kita sedekah. Yang kita pakai akan rusak, akan usang, akan dibuang. Yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kekal adalah yang kita sedekahkan. Pertanyaannya adalah, berarti sekarang Abi tanya ibu-ibu punya baju berapa? Ada 10 nggak? Hah? Lebih? 20 ada? Pertanyaannya itu harta itu bukan? Bukan. Harta itu yang mana? Harta itu yang mana? Ada yang pakai baju 20 lapis? Yang kita pakai ini harta kita sekarang. Ini harta kita nih. Yang kita minum, yang kita makan, ini harta kita. Kalau yang di sono bukan. Makanya ada orang punya tanah banyak, luas segala macam. Kalau itu bukan hartanya, kalau itu bukan jatah rezekinya, maka dia tidak akan menikmati. Jadi kalau rezeki sudah ditetapkan, rezeki itu akan mendatangi orangnya. Sekarang Abi tanya, izin, itu yang jeruk yang kuning, ini kira-kira Madeline mana ini? Ditanamnya di mana? Ini di mana? Hah? Ini kira-kira di Indonesia bukan? Di mana nih? Cina, ya jeruk Cina. Pertanyaannya, kebayang nggak? Ini kan ditanam di Cina. Kenapa nyampe ke Cikarang Selatan? Kenapa? Karena begitu buah ini muncul sudah ada alamat peneliti. Yang Abi pegang ini apakah rezeki Abi dadang? Kapan? Kalau di oke, Abi pisahin lagi nih ya, jatah Abi ya. Tolong diingat. Ya ini tuh belum tentu. Yang Abi oke, misalnya Abi bawa pulang ini diplastikin. Misalnya kan sekarang gitu panitia. Ya biasanya Abi pulang nih, bungkus punya Abi punya misalnya gitu. Ini di tempat yang lain biasanya begitu ya. Dua besar bukan misalnya ya. Pertanyaannya yang Abi bawa pulang, yang Abi tenteng, apakah itu rezeki Abi? Belum. Pokoknya kalau belum blek, bukan rezeki. Dan setiap orang sudah ditetapkan apa? Jatah. Mungkin gak ketukar di situ? Mungkin gak ketukar. Jadi kalau kita tauhidnya benar, kita tidak akan pernah ragu dengan kehidupan ini. Gak pernah khawatir. Kenapa? Rezeki udah ada takarannya masing-masing. Dan kita kata Nabi apa? La yakhruja minad dunya hatta yustakmal alaihi rizquh. Seseorang itu tidak akan mati sebelum jatah rezekinya disempurnakan.
Jadi kita tidak akan mati sebelum apa? Jatah rizkinya disempurnakan. Ibu-ibu tahu jatah rezeki ada berapa? Tidak ada. Tapi punya jatah rezeki? Tahu. Itulah apa namanya? Tauhid. Jadi ibu, kembali lagi ya. Anak yang lahir ke dunia tidak pernah mengambil sedikit pun jatah rezeki orang tua. Tidak. Maka ada ungkapan gini, banyak anak, banyak rezeki. Benar nggak itu? Benar nggak? Banyak anak, banyak rezeki, betul tidak? Betul tidak? Betul, ini kalimatnya. Ya tentu kalau banyak anak, banyak rezeki, banyak masalah nggak? Ya itulah konsekuensinya. Artinya setiap kita, ketika anak lahir ke dunia, dia tidak ngambil rezeki orang tuanya. Dia bawa sendiri. Sekarang ibu yang rahmat Allah, pertanyaannya. Nanti SD, sebentar lagi mau SD kan? Adi tanya, SD itu ada nggak yang gratis? Ada nggak SD yang gratis? Hah? Ada nggak yang gratis? Ada. SD apa? SD negeri gratis. SD Insan Takwa gratis nggak? Hah? Bayar? Sekarang Abi tanya, ibu mau pilih yang gratis apa yang bayar? Hah? Mau gratis apa yang bayar? Bayar banget. Perempuan mah jangan kan gratis bayar, beda 500 dia pindah perempuan mah. Beda 1000 dia naik lagi ke lantai 2. Udah di sana aja Pak, yang tadi murah, beda 1000. Ya Allah. Beda 1000 aja pengen naik lagi. Saya mau cerita ibu-ibu yang di sana Bu ya. Insya Allah kalau di sini mah sama. Apa ibu-ibu? Ibu mohon izin ya, kondisi sedang empluk gitu. Ya, lalu lagi banyak kegiatan sehingga mungkin kondisi ngedrop badannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi perbaiki tauhid itu begitu. Kalau ibu paham tauhid, tidak mungkin ibu risau dengan kehidupan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semakin kita kenal Allah, maka semakin ada ketenangan. Rizki tidak mungkin tertukar, semua tertakar. Ada ukurannya. Dan kata Nabi, kita tidak akan mati sebelum jatah rizkinya disempurnakan. Pokoknya kalau jatahnya masih ada, mah ayo hidup. Pernah nggak mendengar ada orang sakit di rumah sakit sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun? Ada? Kenapa nggak mati-mati? Kalau orang kampung Bu, ada orang sakit nggak mati-mati, apa katanya? Ada apanya? Ada apanya biasanya? Ada ilmunya. Ada apa? Ilmunya. Katanya belum dicabut. Pertanyaannya, mudah nggak bagi Allah mencabut nyawa manusia? Jangankan satu, seluruh dunia mati dan seterusnya bisa nggak? Nggak ada urusan dengan ilmu gitu. Karena memang masih ada jatah rezeki. Maka siapapun yang masih ada jatah rezekinya, Allah akan sempurnakan, Allah akan datangi, walaupun dia bersembunyi di tempat yang paling dalam. Rezeki itu akan datang. Ini menunjukkan bahwa tauhidnya benar. Cuma jangan setelah ngaji begini, para ayah nanti pekerjanya berhenti gitu ya. Kata istrinya, ayah nggak kerja, rezeki udah diatur. Lagi datang sendiri. Kata bininya, iya rezeki udah diatur, ayah susah diatur, kata begitu ya. Jadi pemahamannya adalah kita ikhtiar, kita lakukan kebaikan, nanti setelah itu Allah akan mendatangkan jatah rezeki. Jadi rezeki kita itu yang mana? Yang pertama yang kita pakai, yang kedua yang kita makan, yang ketiga yang kita sedekahkan. Itu harta kita yang sesungguhnya. Ya. Kalau tadi yang bilang SD itu ada yang gratis, SD negeri, ada yang berbayar, SDIT Insan Takwa. Berapa SPP? Masuk SD berapa? Berapa? 4 kalau berapa? Masuk SD? 14 juta. Oke, 14 juta. Duit semua itu? Campur daun, Pak. Ya kali sama daun separuh. Perhatikan baik-baik, ibu lihat di depan mata ibu ada yang gratis, ada yang 14 juta. Mau ngambil yang mana? Ayo. 14 juta gratis, mau ngambil yang mana? Oh gratis. Ibu perhatikan itu. Kalau ibu masuk SDIT Insan Takwa 14 juta, duit keluar nggak tuh? Duit keluar nggak? Pertanyaannya,
Itu rezeki siapa? Bukan ngambil doa, gak harus saya kurang 14. Makanya kalau ibu mau berusaha, ini sama bu, saya ini nasib buat saya. Anak saya yang pertama, kami dulu dengan istri itu pertama punya anak, sama bu, waktu dia zaman merintis rumah tangga, itu kita bingung ini mau masuk mana anak. SDIT saat itu ya, sekarang anak saya kelas 3 SMP, berarti 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu SDIT yang di daerah sana itu masuknya 9.950.000. Itu 9 tahun yang lalu. Waktu itu saya rapat sama istri saya, kalau ada di mana nih SDIT-nya segini bayarannya. Sampai keluar kata-kata saya, apa SD negeri aja. Karena apa? Kondisi belum stabil. Awal membangun rumah, ya Allah bu, saya masih ingat banget sama istri saya dulu. Iya, saking susahnya kami berdua saat itu bu, kami tidak sanggup beli Pajero satu bu. Sekarang belum sanggup belum. Ya artinya apa? Kita nggak punya uang saat itu. Tapi apa kata saya? Ini Bismillah, ambil formulir, daftar aja dulu. Pokoknya masuk situ. 9.990.000 Abi akan cari. Apa yang terjadi? Menjelang hari H penutupan, kan dia cicil sampai bulan apa? Pada saat pelunasan tertunaikan 9.950.000. Dari anak pertama saya belajar bahwa anak memang bawa rizkinya masing-masing. Iya, jadi jangan ibu berpikir, aduh uangnya gimana? Enggak, ini nih taufiknya. Ibu yakin nggak anak ada jatah rezeki? Kalau ibu yakin, sekolahkan. Kenapa? Karena di SDIT tidak merendahkan negeri, bukan. Tapi di SDIT ada tanggung jawab. Sekolah itu masih bisa kita kejar. Dan tidak ada orang tua yang paling rewel kecuali SDIT orang tua. TK yang paling rewel itu TK IT ini mana rewel orang tua murid.